Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, jumpa lagi dengan saya, Pendeta Ampilas MP Aritonang. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Nas Alkitab yang ditetapkan menurut almanak gereja kita tertulis dalam Yohanes 16 ayat 8. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Tema kedatangan Sang Penghibur. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus, bisnis entertainment atau yang biasa disebut show bisnis dari dahulu sampai sekarang masih terus berjaya. Baik itu pentas seni populer seperti teater musikal, pertunjukan komedi dan film, maupun olahraga dan games. Para artis atau atlet dalam bisnis ini digaji secara fantastis. Apalagi jika rating mereka semakin tinggi, maka hiburan yang mereka perdagangkan itu akan semakin sukses ketika semakin banyak orang yang menonton dan menjadi pelanggan untuk acara mereka. Ya, dari zaman ke zaman semakin banyak orang yang membutuhkan hiburan untuk melupakan atau mengatasi tekanan emosi dari berbagai permasalahan hidup. Orang-orang seperti itu tidak akan peduli semahal apapun hiburan yang harus mereka bayar, asalkan boleh menonton secara langsung dari jarak dekat dan berjumpa dengan para penghibur yang menjadi idola mereka. Ada yang berebut tanda tangan, ada juga yang berebut foto bersama para idola. Bukan hanya di dalam negeri, bahkan sampai ke luar negeri pun mereka berusaha datang untuk berjumpa dengan para idola. Banyak juga di antara mereka yang tergila-gila dengan para idolanya, selalu berusaha membayangkan kehadiran idolanya itu dengan cara menempelkan poster sang idola di kamar tidur dan mengkoleksi berbagai video atau atribut yang sering dipakai oleh sang idola. Jika mereka tahu bahwa idola mereka akan datang ke daerah atau kota yang dekat dengan tempat tinggal mereka, maka sejak pagi-pagi sekali mereka akan berebut dan ribut di lokasi kedatangan sang idola sambil menahan lapar dan haus, panas dan hujan. Tetapi anehnya, sangat sedikit yang begitu antusias mengidolakan sang penghibur yang dijanjikan Tuhan Yesus dalam nas renungan kita ini. Sang penghibur dalam bahasa Yunani disebut Parakletos, juga dapat diartikan sang penolong yang akan datang. Itu seringkali kita abaikan atau dianggap sepi. Padahal sejak zaman gereja mula-mula, kabar tentang kedatangan sang penghibur telah menjadi topik utama dalam kehidupan para pengikut Kristus, terutama untuk menghibur dan menguatkan iman mereka yang menghadapi penderitaan karena Injil Kristus dan kebenarannya. Sang penghibur itu datang bukan untuk membuat kita tertawa terbahak-bahak atau berteriak-teriak histeris dalam kegembiraan duniawi. Sang penghibur itu datang justru untuk menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Kata menginsafkan berasal dari kata dasar insaf yang juga dapat diartikan dengan sadar dan bertobat. Sedangkan dalam bahasa Yunani dipakai kata elenko, bisa juga diartikan teguran dan hajaran. Maka kedatangan sang penghibur itu untuk menginsafkan, menegur, mengajar dan menghajar dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepada Yesus Kristus. Akan kebenaran karena Kristus pergi kepada Allah Bapa. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Ya, dosa terbesar bagi dunia adalah tidak percaya kepada Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal dan penebus segala dosa kita. Begitu pula dengan kebenaran yang tidak dapat disangkal, bahwa Kristus pergi kepada Allah Bapa bukan untuk menunjukkan perbedaan dan keterpisahannya, tetapi justru kesamaan sifat kealahan dan kemanunggalannya. Begitu pula dengan penghakiman yang pasti terjadi, baik dalam waktu kekinian maupun dalam waktu keakanan, dalam proses penghukuman kepada penguasa dunia dan penguasa angkasa yang selalu memusuhi Allah dan umatnya. Demikianlah Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, kita akan selalu bersuka cita di Minggu Letare ini setelah menerima air kehidupan dalam iman kepada Yesus Kristus. Begitu pula dengan kedatangan dan kehadiran sang penghibur yang akan selalu menguatkan iman dan menghibur kita untuk tetap bersuka cita di dalam masa-masa passion ini. Semestinya kita sambut dengan sangat antusias dan penuh semangat, jauh melebihi penyambutan kita terhadap para artis ngetop atau atlet terkenal sekalipun.
Amin. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami di dalam Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih atas janji-janji-Mu yang pasti terwujud, termasuk tentang kedatangan Sang Penghibur, yaitu Roh Kudus yang menguatkan iman kami untuk tetap bersuka cita senantiasa di dalam segala keadaan. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom. Sampai jumpa lagi bersama dengan saya, Pendeta Ampilas MP Aritonang. Shalom.